Puji Tuhan, saudara, hari ini hari Ibu, haleluya. Dan saya mau sampaikan tentang tentunya firman Tuhan khusus buat ibu ya, ibu-ibu. Pada saat saya berdoa, ya hati saya tergerak bagi saudara yang saat ini mungkin adalah single mother. Nah, tidak harus saudara malu atau minder, tetapi justru saya merasakan saudara memiliki iman yang luar biasa, saudara. Ya, saya mau sampaikan sesuatu sebab Tuhan sangat berkenan dan mengerti pergumulan seorang ibu yang harus mencari nafkah dan juga sekaligus membesarkan anaknya. Tidak gampang, saudara. Kami, saya dan ibu aja ya merasakan cukup berat beban ini. Sekalipun kita berdua yang memikulnya, kami saja sudah merasa cukup berat. Apalagi saudara yang single mother, saudara. Dan harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Ya, jadi judul saya adalah pengorbanan dan peranan ibu. Pengorbanan dan peranan ibu. Ya, dan saya berdoa apa yang saya harus sampaikan dan Tuhan berikan beberapa hal yang mau meneguhkan saudara. Khususnya saat-saat seperti ini, tantangan lebih besar ya saudara. Kehidupan, kebutuhan, dan pemasukan dan sebagainya adalah merupakan hal yang tantangan yang besar. Tidak gampang saudara. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan mau men-encourage, juga meneguhkan, memberi kekuatan bagi ibu-ibu yang saat ini ya tanggung jawab untuk memelihara anak, keluarga dan sebagainya. Saudara, hanya ibu itu adalah ada perubahan status dari wanita atau gadis menjadi ibu. Perubahan itu adalah setelah melahirkan anak pada umumnya. Jadi sebelum dia melahirkan anak, dia nggak bisa jadi ibu. Atau dia sebelum memiliki seorang anak, statusnya masih gadis, wanita. Tetapi status itu berubah setelah dia melahirkan. Kita bicara tentang umumnya, tentu ada ibu yang mengadoptasi anak, ada yang bayi tabung dan sebagainya. Pada intinya yang saya mau katakan, secara umumnya seorang gadis menjadi ibu setelah dia melahirkan seorang anak. Dan karena melahirkan itu adalah suatu proses yang beresiko, saudara. Ya. Mungkin bagi ayah tidak dapat memahami, tetapi saya melihat pengorbanan yang besar pada saat seorang wanita atau seorang ibu melahirkan anaknya. Selain fisiknya yang terbeban besar ya, harus mengandung 9 bulan, kemudian mengalami makanan dan morning sickness yang muntah dan serba sakit pinggang dan sebagainya, itu merupakan penderitaan yang cukup besar. Dan apalagi saat melahirkan, dikatakan sakitnya itu, kalau ada takaran sakit itu melebihi dari apa yang manusia bisa menanggungnya kesakitan itu. Pernah dicobakan ya kesakitan itu di atas pria, saudara, supaya mereka merasakan tuh bagaimana pada saat istrinya mau melahirkan, sakit yang sama itu diberikan kepada pria, saudara, kepada suaminya. Nggak ada yang tahan, saudara, berteriak-teriak, saudara. Jadi malahan pria tidak sanggup mengalami kesakitan yang dialami sang ibu. Dan Tuhan sendiri, saudara, Keluaran maaf sebentar supaya lebih jelas. Kelahiran itu merupakan satu proses ya yang sangat berkorban. Dan saudara juga tahu, kita juga tahu, bahkan ada resiko bagi sang ibu. Tidak sedikit juga yang karena melahirkan mereka meninggal dunia, saudara. Jadi proses melahirkan itu adalah satu resiko yang besar yang hanya dialami sang ibu ya.
Sehingga saudara, kami mau hari ini khususnya ya bersyukur kepada ibu-ibu dan mendoakan Tuhan memberkati senantiasa saudara ya. Di seluruh dunia ini kecuali Hawa dan Adam, semuanya kita ini dilahirkan oleh ibu saudara. Dilahirkan oleh ibu. Sampai saat ini kebanyakan itu semua kita 99,99999 dilahirkan oleh ibu. Kita ada, kita hidup, itu semua karena ibu yang berkorban, yang mengambil resiko untuk melahirkan kita. Oleh sebab itu, anak-anak kita semua, selalu hormatilah ibu, selalulah mengasihi mereka. Ini hal yang penting. Bahkan saudara, Tuhan Yesus untuk mengajarkan suatu kebenaran, yaitu kematian dan kebangkitannya, memakai ilustrasi seorang ibu yang melahirkan. Jadi saudara bayangkan ya, mengandung dan melahirkan seorang anak adalah hal yang kita lihat setiap saat. Tetapi Tuhan Yesus memakai itu sebagai ilustrasi, sebagai pelajaran bagi kita. Mari kita baca di Yohanes pasal 16. Pasal 16, Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 22. Dikatakan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, berapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Lihat, seorang perempuan penderitaannya berduka cita pada saat ia melahirkan, ya kan? Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, saudara, karena sebentar lagi dia akan disalibkan dan dia akan mati. Dan pada saat itu mereka akan kehilangan. Dan mereka akan berduka cita, meratap saudara. Dan dunia bahkan kesenangan. Karena Tuhan Yesus sebagai terang tidak lagi ya menusuk hati nuraninya yang di dalam kegelapan. Dan mereka senang. Tapi murid-muridnya akan meratap, berduka cita. Dan mereka anggap mereka menang. Iblis bersuka cita. Anggapnya, wah, itu anak Allah telah disalibkan. Anak manusia telah dikalahkan. Tetapi kita tahu, saudara, 3 hari kemudian dia bangkit dari orang mati. Atau ini juga bisa diilustrasikan, kita akan menderita selama Tuhan Yesus di surga. Nanti pada saatnya dia datang menjemput kita kembali. Semua penderitaan kita tidak ingat lagi. Ya, ibu pun demikian.
pada saat sebelum melahirkan, aduh menderita, sakit saudara. Tetapi pada saat dia melihat anaknya yang telah dilahirkan tuh sehat, menangis saudara. Apa sakit yang mereka alami, mereka lupa saudara. Karena melihat anak yang dilahirkan itu lebih mendatangkan suatu sukacita yang tidak bisa dicuri lagi. Tuhan Yesus mengajarkan hal seperti ini, memakai ilustrasi seorang wanita yang melahirkan. Ya, kita melihat berarti saudara, penderitaan seorang ibu adalah besar. Ya, kalau bisa disamakan dengan penderitaan yang kita akan alami, itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang saya mau sampaikan hari ini, mungkin saya tidak mau terlalu panjang. Dua peranan yang amat penting bagi ibu saudara. Seperti saya katakan, khususnya yang single mother ini merupakan tantangan yang besar. Hanya satu yang bisa memberi kita atau saudara kekuatan untuk menjadi seorang ibu dan juga sekaligus berperanan sebagai ayah di rumah, adalah doa. Ya. Saya ingat kesaksian dari pendeta Stephen Tong, bagaimana diceritakan bahwa ibunya memiliki 7 atau 8 anak saudara. Saya lupa berapa anak. Satu harus dijual karena ekonomi harus diberikan. Dan ayahnya meninggal cukup muda dan meninggalkan mamanya dan saudara-saudaranya. Dan ibunya adalah satu-satunya yang harus bekerja susah dan membesarkan anak. Tiap pagi saudara, dia berlutut di hadapan Tuhan, berdoa 1 jam. Dan di dalam doanya dikatakan, menurut Stephen Tong, dia bilang, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa berikan apa-apa kepadamu Tuhan. Berarti dia tidak sanggup memberikan keuangan, semua uang yang dia butuhkan dia harus pakai. Tetapi dia katakan, Tuhan, yang aku ada aku berikan kepadamu. Anakku aku persembahkan di altar. Saudara, dan ini ibu melewati kesulitan yang luar biasa. Bayangkan ada 7-8 anak yang harus diberi makanan. Tuhan mendengar doanya. Dan saya yakin banget Tuhan memelihara mereka. Bayangkan saudara-saudaranya ya, menjadi pendeta, berhasil, dan juga dosen-dosen, saudara, itu menjadi satu kesaksian. Seorang ibu yang berdoa adalah seorang ibu yang bersandar kepada Tuhan. Seorang ibu tidak sanggup, tidak kuat melanjutkan suatu pekerjaan ini kalau tidak bersandar kepada Tuhan. Kita melihat saudara salah satu ilustrasi klasik yaitu Hana, ya. Tidak asing kita melihat di 1 Samuel. Kita baca sedikit saudara. Satu Samuel pasal 1 ayat 7. Ya, kita tahu bahwa Hana tidak dapat melahirkan, Tuhan menutup rahimnya, katakan firman Tuhan. Itulah apa yang terjadi saudara, sekalipun suaminya mengasihi dia, tetapi itu tidak dapat memuaskan karena dia merindukan seorang anak. Wajar saudara, seorang ibu tuh setelah dia menikah, dia rindu seorang anak. Itu adalah sesuatu kerinduan yang Tuhan taruh di hati seorang ibu. Melahirkan seorang anak ada suatu kebanggaan, ada suatu
upah yang besar bagi seorang ibu, saudara. Tetapi Hana tidak sanggup. Maka apa yang terjadi dikatakan ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Tetapi ayat berikutnya katakan ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia selalu datang, saudara. Saya percaya bukan ini kali saja. Saya percaya dia setiap hari datang berdoa, berharap tidak dijawab, datang setiap tahun. Dia setia datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan persembahan, berdoa memohon, berdoa bermohon, saudara. Ya, ada kadang-kadang kita berdoa memang udah sungguh-sungguh, tetapi saya yakin pada saat itu dia tidak tahan lagi, saudara. Ada namanya titik di mana dia tidak sanggup lagi, saudara. Ya, istilahnya berdoa dengan biasa-biasa, tetapi ini merupakan doa yang desperate, yang tidak tahan lagi, saudara, emosinya, sehingga dia menangis terseduh-seduh. Saya bisa bayangkan, saudara. Sebab bertahun-tahun dia tertindas, bertahun-tahun dia dimalukan keadaan. Dia berdoa di hadapan Tuhan terseduh-seduh. Demikian seorang ibu. Saya merasa yang paling hebat, yang dahsyat peranan ibu adalah berdoa. Kadang, saudara, kita melihat situasi kita begitu sulit dan kita tahu kita tidak sanggup menyelesaikannya. Maka kita datang di hadapan Tuhan, berdoa, menangis di hadapannya. Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Kedua, peranan, panjang-panjang, haleluya. Kedua adalah bijaksana atau hikmat, saudara. Ini juga melalui doa, saudara. Dikatakan Yakobus 12, 1 pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saya yakin, saudara, sebagai seorang ibu selalu menghadapi hal-hal seperti yang dialami, yang dituliskan di Yakobus, mengalami tantangan, pergumulan, ya. Baru selesai satu hal, ada satu hal lagi timbul. Entar anak sakit, entar anak ada masalah di sekolah, entar dipanggil oleh kepala sekolah, guru sekolah. Saudara harus menghadapi, udah harus kerja rumah tangga, harus datang lagi menghadapi hal-hal yang harus dihadapi. Nah, kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Kenapa, saudara? Karena kebahagiaan itu Tuhan katakan dia harus datang lagi ke hadapan Tuhan. Setiap kali ada pergumulan, mau gak mau kita datang lagi di hadapan Tuhan untuk minta belas kasihan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, saudara, masalah membuat kita tekun berdoa. Tantangan membuat kita datang kepada Tuhan. Dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada.
Seorang ibu itu sulit, saudara, kadang-kadang. Kalau dia memiliki suami untuk sama-sama berdoa dan memberikan arahan, mungkin agak tidak terlalu berat bebannya. Tetapi kalau tidak, saudara, apa yang harus terjadi? Saudara harus datang berdoa dan minta hikmat, minta bimbingan Tuhan untuk menghadapi tantangan di dalam hidup saudara. Bagaimana membesarkan anak, bagaimana pada saat anak ada masalah, bagaimana berikan konseling yang setepatnya, bagaimana menjawab anak-anak masalah mereka, itu perlu hikmat, saudara. Dan dua peranan ini, saudara, adalah penting, yaitu bagi saudara sebagai ibu, satu-satunya sumber yang bisa menolong saudara, ingat, adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengerti dan dia bisa mencukupi segala sesuatu di dalam kehidupan ibu. Sekalipun mungkin keluarga tidak ada ayah, tetapi Bapa di surga akan memenuhi atau menggantikan, yang menjadikan dirinya sebagai ayah dari anak-anak saudara. Jangan berharap kepada manusia, tetapi selalu berharap kepada Tuhan. Yang, saudara, saya mau katakan, yang selalu, yang senantiasa mau menolong kita semua saat kita berseru meminta pertolongannya. Dia akan memberikan kita hikmat, dia akan membuka jalan, dia akan memberikan kita ide-ide dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan kita bukan saja Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan jasmani, tetapi dia juga Tuhan yang memuaskan kita dalam segi rohani dan jiwa kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu, haleluya, hari ini, ya saudara, diberkatilah ibu yang cinta Tuhan, ibu yang mengasihi anak-anaknya. Amatlah penting. Sebab anak-anak yang dibesarkan oleh kasih sayang ibu, saudara, jangan katakan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Mereka akan selalu ingat. Dan apalagi mereka melihat kesaksianmu sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi anak-anak, merupakan kesaksian yang besar dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau doakan bagi ibu-ibu, ya, berkat Tuhan melimpah di atas saudara, memberi kekuatan. Dan saya yakin banget, tetesan air mata saudara yang menangis di hadapan Tuhan bagi anak-anak, tidak ada yang sia-sia. Ayah sulit kadang-kadang menangis, tapi ibu diberikan Tuhan ya, air mata yang lebih dari kata-kata untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Mari saya doakan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, hari ini kami merayakan Hari Ibu, di mana mereka lah yang begitu banyak berkorban, tetapi selalu tidak diapresiasi, saudara. Tetapi Tuhan, Engkau sendiri yang berapresiasi. Engkau sendiri yang menjawab seruan doa-doa ibu-ibu. Engkau sendiri yang menolong dan memberi kekuatan. Engkau sendiri yang memberikan hikmat. Engkau sendiri yang memberkati mereka dan anak-anak mereka. Kami berterima kasih Tuhan, kebaikan-Mu. Kami berdoa
Engkau memberkati, menguatkan setiap ibu saat ini, dan terus menjadikan saluran kasih kepada anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu, perlindungan-Mu tetap ada, jauh dari sakit penyakit wabah COVID-19 ini tidak dapat melekat kami, karena kuasa darah-Mu menutup bungkus kami, melindungi bahkan menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you.